Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnama, BP 1901-09-2005, kelas MI1A. Pada kali ini, Dewi akan membahas mengenai materi tentang threads. Apa itu thread? Thread adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Merupakan sebuah status, eksekusi, ready, running, suspend, block, queue, dan lain-lain. Berupa proses yang ringan, unit dasar dari sistem utilisasi pada proses atau CPU. Dalam thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan resource sistem operasi dengan thread yang lain yang memiliki proses yang sama. Selanjutnya, single threading dan multi-threading. Single adalah sebuah proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Sedangkan multi-threading yaitu proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Nah, ini adalah contoh dari single threading dan ini adalah contoh dari multi. Single berarti dia tunggal, multi berarti dia banyak. Selanjutnya, keuntungan dari multi-threading. Yang pertama, responsive, yaitu tanggap. Mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Yang kedua, pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi chunk memori. Yang ketiga, ekonomis. Thread membagi sumber daya dari proses. Nah, jika ada keuntungan, pasti ada kerugian kan? Nah, berikut adalah kerugian dari multi-threading. Yang pertama, multi-thread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagai hardware resource, misalnya chunk memori. Yang kedua, execution time atau waktu proses dari sebuah single tidak dapat diimport atau ditambah, tapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian thread yang berjalan. Yang ketiga, harus ada dukungan dari hardware atau software untuk melakukan multi-threading. Selanjutnya, thread sharing. Thread sharing menempati ruang alamat memori yang sama. Tiap thread dapat mengakses data yang sama. Jika suatu thread mengubah data di memori, maka thread yang lain dapat mengetahui perubahan data tersebut. Jika sebuah thread sedang membuka suatu file, maka thread yang lain juga dapat membuka isi file tersebut. Selanjutnya yaitu model-model threading. Yang pertama, kernel, yang kedua, user. Kernel level threading yaitu thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel spec. Pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, sehingga
pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibanding user thread. Yang kedua, user level threading. Perpustaka atau library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Selanjutnya yaitu status thread. Ada 4, span, block, unblock, finish. Status yang pertama adalah span. Otomatis thread terbentuk saat proses terbentuk. Thread bisa dibentuk oleh thread lain dalam satu proses. Thread baru berada pada antrian ready. Status yang kedua yaitu block. Thread di block bila menunggu suatu event. Status yang ketiga, unblock. Bila event yang dibutuhkan sudah datang, maka thread ready. Status yang keempat, finish. Thread telah selesai dieksekusi. Selanjutnya yaitu model-model multithreading. Ada 3, many-to-one, one-to-one, many-to-many. Yang pertama yaitu many-to-one. Beberapa thread pengguna ke sebuah thread kernel. Pengaturan thread efisien dilakukan dalam ruang pengguna. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Sedangkan one-to-one yaitu setiap satu thread pengguna ke satu thread kernel. Lebih banyak konkurensi dibandingkan many-to-one. D3 Komsi UGM Sistem Operasi. Yang ketiga yaitu many-to-many. Banyak thread pengguna dipetakan ke thread kernel. Jumlah thread kernel lebih kecil atau sama dengan tingkat pengguna. Selanjutnya, mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah thread kernel. Nah, ini adalah model penggambaran dari multithreading. Gambar yang ini yaitu many-to-one. Banyak ke satu. User thread sebagai many dan kernel thread sebagai one. Jadi many-to-one. Sedangkan ini adalah penggambaran dari one-to-one, yaitu user thread 1, kernel thread 1. Jadi ini adalah penggambaran dari one-to-one. Sedangkan ini adalah penggambaran many-to-many, yaitu user thread-nya banyak dan kernel thread-nya banyak. Selanjutnya, thread pools. Thread pool adalah tempat thread duduk, diam, dan menunggu untuk bekerja. Ketika server menerima permintaan, maka ia akan membangun thread dari pool. Dan jika thread tersedia, maka permintaan tersebut akan dilayani. Ketika thread sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka ia kembali ke pools dan menunggu pekerjaan lainnya. Bila tidak, thread yang tersedia pada saat dibutuhkan, maka server menunggu sampai ada satu thread yang bebas. Nah, saya di sini teringat dengan pool.js. Kita dapat mengaitkannya dengan status dari thread tadi. Ada 4, yaitu span, block, unblock, dan finish. Nah, di sini kapan dia span? Apabila mobil JS antrian untuk dinaiki oleh penumpang.
Nah, mobil di depan otomatis diisi oleh penumpang terlebih awal. Nah, sedangkan mobil yang di belakang mengalami kondisi span. Selanjutnya, kondisi block, yaitu pada saat menunggu penumpang yang akan naik ke bus. Unblock, dia ready, finish, selesai. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.